Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gentlemen, how's life today? Bagaimana kabarnya hari ini? Hopefully you are in great condition now. Semoga keadaan kalian sehat-sehat selalu ya. Welcome back to my English material video, exactly in Putra Abi channel, the best channel in this world to study English. Yes, of course, still with me, Mr. Afiri is coming. Before continue watching this video content, make sure that you are now sitting comfortable. Siapkan tempat duduk yang nyaman senyaman-nyamannya teman-teman. Karena kita hari ini akan belajar sesuatu yang baru. So, let's start this online learning study basic. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everyone, today we are going to learn about present continuous. So, what is present continuous tense, Mr. Afiri? Hari ini materi baru kita yaitu present continuous tense. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai simple present tense, yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan. Nah, kira-kira present continuous tense ini digunakan untuk apa? Yuk kita intro dulu. Alright, of all my gentlemen, we are going to learn about present continuous. Repeat after me. Present continuous. Present continuous. So, what is present continuous exactly? The function in progress at the moment of speaking. In progress dalam bahasa Indonesia artinya sedang berlangsung. At the moment artinya adalah saat itu atau saat ini. Speaking artinya berbicara. Yes, kalau digabung, pada saat kita berbicara, kejadian itu sedang berlangsung. Nah, karena kejadiannya sedang berlangsung saat kita bicarakan, maka time signalnya atau keterangan waktu dalam present continuous tense itu ada now. Now itu artinya sekarang. Right now sama aja, artinya saat ini atau sekarang. At the moment artinya saat ini. Oke, contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, misalkan, mereka sedang menonton video pembelajaran sekarang. Nah, ada kata sedang, ada kata keterangan waktunya sekarang. Contoh lagi, Pak Afidi sedang mengajar sekarang. Nah, ada kata sedang, ada keterangan waktunya sekarang. Oke, contoh lagi misalkan, Fadel sedang mendengarkan video pembelajaran saat ini. Ya, berarti Fadel sedang mendengarkan video pembelajaran saat ini. Yes, I know you are smiling right now, Fadel. So, stop senyum-senyum and please be focused, please. Oke, jadi intinya teman-teman, apabila ingin menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan sekarang atau saat ini yang sedang berlangsung ya, berarti kita akan menggunakan present continuous tense. Nah, sudah tahu kan perbedaannya dengan materi minggu lalu yang simple present tense? Kalau simple present tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang selalu dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau present continuous tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan saat itu juga. Pak Guru ulangi. Present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan saat itu juga. Oke, Pak Guru kira-kira struktur kalimat atau rumusnya sama nggak dengan simple present tense? Pasti berbeda. Oke, karena kegunaannya berbeda, pasti rumusnya juga berbeda. Oke, jadi bagaimana rumusnya Pak Guru? Yuk kita pindah ke materi rumus. Oke, gentlemen. I will explain the formula of present continuous tense. So, the most important in the form of present continuous in verbal sentence is there is to be and verb 1 plus ing. Nah, jadi ciri-ciri paling utama dalam kalimat present continuous tense itu adalah selalu ada to be dan kata kerja bentuk pertamanya ditambah ing atau ing. Entah itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Jadi selalu ada to be dan kata kerjanya ditambah ing. Oke, contohnya kata kerja go ditambah ing, maka akan menjadi going. Cook ditambah ing atau ing di akhirannya, maka menjadi cooking.
Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas rumus, coba teman-teman sekarang perhatikan dulu di tabel yang sebelah kanan. Nah, hanya untuk mengingatkan teman-teman saja ya, bahwa subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau subjeknya I, maka to be yang dipakai adalah am. Jadi I am. Kalau subjeknya itu you, they, we, maka to be-nya yang dipakai adalah are. You are, they are, we are. Nah, kalau subjeknya itu he, she, dan it, maka to be yang dipakai untuk subjek he, she, it ini adalah is. Ya, bacanya bukan is jelas ya, tapi ada zz-nya gitu. Jadi is, he is, she is, it is. Merdu kelihatannya ya. Oke, sekarang kita balik ke rumus present continuous tense-nya. Nah, di kalimat yang positif, rumusnya akan didahului dengan subjek. Nah, subject, and then follow it by to be, diikutin oleh to be, and then follow it by verb 1 plus ing. Nah, setelah to be baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama dan ditambah ing di akhiran kata kerjanya. Nah, sekarang kita lihat negatif formula. Nah, rumus kalimat negatifnya diikuti dengan subjek lagi, didahului subjek. Setelah subjek masukkan to be. Nah, setelah to be masukkan not. Jadi notnya diletakkan setelah to be ya. Nah, baru not, baru verb 1 masukkan kata kerjanya yang di akhiran ing. Nah, untuk rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, to be-nya tinggal diletakkan di depan, jadi didahului to be. Nah, baru setelah itu, setelah to be, subjek. Setelah subjek, masukkan verb 1 plus ing. Masukkan kata kerjanya ditambah ing, lalu diikutin tanda tanya. Karena interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Setiap kali ada to be, terus kata kerja pertamanya ditambah ing, berarti itu termasuk kalimat present continuous tense. Oke, sekarang kita coba aplikasikan pada sebuah kalimat. Sini Pak Guru sudah siapkan contoh kalimatnya. Nah, yang pertama, yang bagian kiri, kalimat dalam bahasa Indonesianya berbunyi, mereka sedang belajar sekarang. Oke, ini kalimat positif ya. Kenapa kalimat positif? Karena tidak ada kata tidaknya, lalu tidak ada tanda tanyanya. Berarti ini adalah yes, kalimat positif. Mereka sedang belajar sekarang. Bahasa Inggrisnya bagaimana Pak Guru? Tinggal lihat rumusnya lagi. Nah, mereka, bahasa Inggrisnya adalah they. Subjeknya berarti mereka ini ya, they. Nah, setelah subjek diikutin to be. To be-nya they pakai apa? Ya, pakai are. Jadi they are. Bahasa Inggrisnya belajar, kata kerja belajar adalah study. Ditambah, ya di rumusnya verb 1 plus ing. Kata kerjanya bentuk pertama ditambah ing atau ing. Jadi studying. Nah, keterangan waktunya di sini adalah sekarang. Nah, bahasa Inggrisnya tadi adalah now. Jadi akan berbunyi they are studying now. Mereka sedang belajar sekarang. Nah, lihat lagi yang kalimat bahasa Indonesianya dalam bentuk kalimat negatif. Kalau dalam bentuk kalimat negatif, maka akan berbunyi seperti ini nih dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak sedang belajar sekarang. Nah, sama seperti tadi, lihat lagi rumusnya, yaitu subjek dahulu. Subjeknya di sini adalah mereka, they. Setelah subjek masukin to be. To be-nya they itu pasangannya adalah are, they are. Nah, setelah to be baru masukkan not. They are not studying now. Mereka tidak sedang belajar sekarang. Oke, sekarang kita rubah ke kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Nah, apakah mereka sedang belajar sekarang? Oke, dalam bahasa Indonesia kalimat tanyanya akan berubah seperti ini ya. Apakah mereka sedang belajar sekarang? Jadi to be-nya didahulukan. To be-nya adalah are. Setelah to be masukkan subjek. Subjeknya they. Lalu verb 1. Verb 1-nya kata kerjanya adalah study yang ditambah ing. Studying now. Are they studying now? Nah, jadi akan berbunyi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu contoh kalimat lagi yang sebelah kanan. Kalimat positifnya berbunyi Bima sedang pergi ke Malang saat ini. Oke, subjeknya di sini adalah
Yes, subjeknya adalah Bima. Nah, karena Bima ini nama orang dan Bima ini adalah laki-laki, berarti dia termasuk he. Nah, kalau subjeknya he, maka pasangan to be-nya adalah is. Is ya, bukan is, tapi is, biar lebih keren sedikit. Jadi, Bima is, kata kerjanya adalah go, ditambahin going. Bima is going to Malang saat ini. Bahasa Inggrisnya adalah at the moment. At the moment. Jadi akan berbunyi Bima is going to Malang at the moment. Oke. Kalimat negatifnya bahasa Indonesianya berbunyi Bima tidak sedang pergi ke Malang saat ini. Nah, dalam bahasa Inggris akan berbunyi Bima is not going to Malang at the moment. Oke. Jadi sama ya, masukkan saja rumusnya, subjek dahulu yaitu Bima, setelah subjek masukkan to be. To be-nya Bima ini adalah is. Lalu setelah to be masukkan not. Setelah not baru kata kerja yang ditambah ing. Go, kata kerja pertamanya ditambah ing jadi going. Setelah itu masukkan kalimat objeknya, tinggal disaling to Malang saat ini, bahasa Inggrisnya adalah at the moment, keterangan waktunya. Oke, sekarang lihat berubah menjadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka akan berbunyi dalam bahasa Indonesianya, apakah Bima sedang pergi ke Malang sekarang? Oke, ya sama, kalau ingin mengartikan ke dalam bahasa Inggris, yaitu to be-nya didahulukan, yaitu is Bima going to Malang at the moment? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, ini sangat mudah ya, jadi kalian berpatokan aja pada rumusnya, tinggal masukkan saja mana subjeknya, mana to be-nya, mana kata kerjanya. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan dari struktur kalimat present continuous tense. Oke, paham ya sampai sini? Oke teman-teman, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran online hari ini, Pak Guru mau kasih challenge nih buat kalian semua. Jadi ini bukan tugas ya, bukan tugas, hanya challenge atau sekedar tantangan saja kalau kalian mau menerimanya. Untuk sekedar mengetahui kalian sudah paham atau belum nih mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Tantangannya mudah, tantangannya adalah kalian artikan ke dalam bahasa Inggris kalimat ini. Oke, Pak Guru sebutkan ya. Kita sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris sekarang. Pak Guru ulangi. Kita sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris sekarang. Nah, silakan diartikan ke dalam bahasa Inggris kalimat tadi dan jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu ya. Oke, gentlemen, maybe that's all about our learning today. I'm sorry if this video is really simple, but I think it's simple but gold, right? Okay, drop me a line if I can do anything else for you. Of course, at my WA number, don't try to my email because it's just for my business. Thank you for your attention, guys. Falar Morgulis, and I end this online learning study by read doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.